Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara membuat program kalkulator sederhana dengan menggunakan Android Studio. Ini adalah pertemuan pertama kita. Silakan nanti diikuti video ini mulai dari awal sampai akhir. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sebuah aplikasi Android Studio. Kita coba akan membuat sebuah project baru. Yang pertama adalah saya membuat dengan new project. Saya menggunakan melalui new project. Di sini ada new Flutter project. Ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Flutter. Kemudian new project ini ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi yang berbasis Java. Nah, open itu adalah aplikasi yang sudah ada. Kita membuat aplikasi atau membuka aplikasi yang sudah ada sebelumnya ya. Nah, misalnya di sini saya klik tombol new project. Nah, kemudian teman-teman itu nanti bisa lihat bahwa akan tampil sebuah pesan dalam bentuk new project ya. Jadi akan tampil sebuah new project. Nah, di situ teman-teman bisa memilih. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada basic activity, ada basic activity material 3. Ini adalah beberapa template. Jadi istilahnya kita ini tinggal mau pakai yang mana gitu ya. Tapi karena kita pemula, maka kita memakai yang empty activity. Nah, teman-teman pilih empty activity, kemudian di situ ada pilihan ya. Kita tinggal pilih itu teman-teman pilih next gitu ya. Next. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman dianjurkan untuk menyimpan data kita, nama project kita. Misalnya di sini saya kasih nama kalkulator ya, ataukah pertemuan pertama gitu ya. Nah, pertemuan 1 ya, pertemuan 1. Nah, ini adalah otomatis ya, ini otomatis. Kemudian ini lokasi penyimpanannya, misalnya Anda simpan di mana. Kalau misalnya saya simpan di sini tahun 2023 ya, Android. Saya buat folder Android di situ. Atau part 1 gitu ya. Nah, maka di folder yang sudah saya pilih itu adalah adanya di pengajaran. Kebetulan ini nama folder saya. Kemudian bahasa pemrograman yang digunakan itu adalah Java. Ada juga Kotlin. Nah, tapi kita menggunakan Java. Kemudian minimum SDK itu adalah aplikasi Android yang kita jalankan itu minimal versi berapa. Jadi misalnya teman-teman itu memilihnya versi 21, maka pada saat teman-teman itu menjalankan di HP, maka versi Androidnya itu minimal versi 21 gitu ya. Jadi kalau misalnya HP-nya itu sistem operasinya adalah versi 20, itu nggak bisa jalan. Jadi minimal versi 21 ke atas dan seterusnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita memilih finish ya. Jadi kita pilih finish. Nah, di situ kalau sudah teman-teman pilih finish, maka secara otomatis di situ akan kelihatan sebuah form ya. Secara otomatis kita kelihatan form seperti ini. Nah, akan tampil seperti itu. Maka ini adalah sebuah project ya. Ini adalah sebuah project yang sudah dibuat ya. Ini adalah sebuah project yang sudah dibuat. Nah, tinggal teman-teman itu
melakukan desain form ya, dan seterusnya. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu terkait dengan aplikasi ini. Oke, saya perkecil dulu ya supaya bisa dilihat. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Yang paling penting adalah Anda bisa lihat di situ strukturnya ya, ada manifest, ada Java, ada REST ya. Kemudian di sebelah kiri itu terdapat sebuah struktur, ada project ya. Itu ketika kita ingin membuka by folder ya, itu adalah pilih project. Tapi kalau kita melakukan sebuah mengeksekusi atau membuat sebuah program maka kita pilih Androidnya, supaya kemudian di situ akan akan untuk mendesain ya, untuk mendesain sebuah form. Nah, di sini coba di sini dalam folder manifest, ketika kita klik 2 kali, di dalamnya itu terdapat beberapa peraturan coding ya. Jadi ini adalah bahasa XML ya, bahasa XML. Jadi apa itu XML? Itu semacam HTML juga ya, tetapi dia lebih kepada bentuk visual gitu. Nah, kemudian berikutnya di sini ada beberapa aturan-aturan. Misalnya di dalam Android itu, kalau misalnya Anda mau aktifkan sebuah misalnya kamera ya secara otomatis, itu bisa. Caranya gimana? Tinggal Anda setting di di manifest XML. Anda mau aktifkan internet ya di HP-nya menggunakan aplikasi ini, itu tinggal Anda aktifkan. Contoh misalnya nih ya. Nah, itu di atasnya application saya nuliskan seperti ini, use permission. Nah, ini misalnya Anda harus terkoneksi dengan internet ketika aplikasi ini dijalankan, maka seperti itu. Dan dituliskan seperti itu. Itu adalah salah satu contoh ketika kita ingin melakukan akses internet pada saat dijalankan nanti aplikasi ini. Itu yang pertama ya. Dan banyak sekali use permission yang ada di dalamnya ya. Jadi ini banyak ya, ada ada use permission, remove, replace, dan kemudian kamera, kemudian ya, ini banyak sekali ya use permission. Nah, ini ada kamera, ketika kita dijalankan aplikasi ini secara otomatis kamera akan diaktifkan. Kemudian macam-macam ya, jadi tergantung nanti kebutuhan kita ya. Misalnya mau butuhkan dengan internet ya, berarti tinggal Anda aktifkan use permission internet. Itu yang pertama itu ya. Nah, yang kedua di sini adalah map ya. Ini adalah sebuah icon pada saat dijalankan aplikasi. Jadi kebetulan icon map itu namanya IC Launcher On ya. Jadi pada saat aplikasi itu dijalankan dan terdapat nanti icon yang ada di HP, biasanya kan seperti icon Telkomsel gitu ya. Nah, itu diatur di situ di map itu ya. Kemudian tema ini pertemuan 1 gitu ya. Kemudian target apinya adalah 31. Jadi biasanya ini hubungannya dengan API yang ada di dalam Android, jadi HP kita gitu ya. Lalu kemudian ada main activity. Nah, ini adalah nama project kita sebenarnya. Ini adalah nama Java kita nih. Nanti saya jelaskan ini ada di mana gitu ya, kenapa ada istilah main activity. Jadi kalau ini di blok itu adalah sebuah kelas ya. Kalau di Java itu kan ada istilah public class. Nah, inilah nama kelas kita. Jadi kalau misalnya nanti kan banyak kelas-kelas yang dibuat. Jadi kalau misalnya mau
menjalankan kelas 1, main activity 1, main activity 2. Nah, tinggal diatur di sini ya. Itu yang masalah kelas. Jadi ini adalah sebuah kelas. Lalu kemudian action Android name, Android intent, action main. Jadi yang dijalankan pertama apa? Nah, ini adalah yang dijalankan utama. Jadi ini satu kesatuan ini. Teman-teman, ini dari activity pembuka sampai dengan activity penutup itu satu kesatuan. Nah, ketika kita ingin membuat nanti sebuah form, maka nanti akan terdapat lagi satu activity lain. Nah, tetapi activity ini adalah bagian dari main atau utama. Pada saat dijalankan, maka form itulah yang jalan pertama kali. Kalau di dalam pemrograman visual itu mungkin ada form 1, form 2, form 3, dan seterusnya ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengaturan atau pengaturan untuk setting untuk menjalankan sebuah form. Oke, itu Android manifest. Kemudian saya masuk ke project lagi, saya ke folder Java. Nah, di folder Java teman-teman, di situ terdapat pertemuan 1 tadi nama projectnya. Biasanya ini kalau Anda tidak setting, kebetulan saya settingnya seperti ini ya. Nah, misalnya ini example gitu ya. Kebetulan saya settingnya ACID PPKIA gitu ya. Nah, di dalam pertemuan 1 itu project itu terdapat sebuah kelas, yaitu main activity. Ini by defaultnya secara otomatis ya. Ketika kita membuat sebuah project, otomatis juga ada ini. Ya, tergantung pemberian nama tadi di awal. Nah, ini yang saya katakan tadi, hubungannya antara di manifest tadi, di manifest itu adalah nama yang ada di sini. Nama yang ada di sini itu adalah nama yang terdapat di sini. Gitu. Jadi misalnya ini ketika saya rubah main 2, maka otomatis itu error, dan ini juga pasti warna merah. Karena itu tidak ada istilah main activity, tapi adanya 2. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi tapi itu cuma contoh saja. Jadi saya harus kembalikan ke awal gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum paham, nanti bisa dikomentari di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang mau di-spill, apa yang mau dijelaskan, nanti saya silakan request, nanti saya akan jelaskan lagi. Itu sekilas main activity. Lalu kemudian di dalamnya ini adalah override. Ini adalah sebuah onCreate atau sebuah perintah yang di dalamnya nanti untuk menjalankan sebuah form. Nah, ini adalah ada super onCreate, save instance state, kemudian set content view, r.layout.activity main. Nah, ini adalah sebuah form. Jadi kalau logikanya gini, jadi Java ini, Android ini dia lebih terstruktur. Jadi dia codingnya sendiri, formnya sendiri. Nah, beda dengan program-program yang lain. Kalau program yang lain, begitu Anda double klik di button itu, maka dia juga langsung mengarah ke program. Kalau ini enggak. Jadi strukturnya kalau mau melakukan coding, ya berarti adanya di situ, adanya di main activity. Tapi kalau mau desain, maka ada di folder yang lain. Nah, main activity ini teman-teman, ini adalah sebuah nama form. Ya, saya ulang, main activity main ini adalah sebuah nama form. Jadi ceritanya public class main activity ini memanggil sebuah form melalui super onCreate ya, set content view r.layout.activity main. Nah, itu adalah namanya. Nah, sekarang itu ada di mana? Nah, itu ada di folder res. Nah, ada di folder res. Makanya R itu adalah root, layout itu adalah folder, makanya disebut situ R layout activity main. Nah, ini. Nah, jadi ini adalah sebuah form ya. Ini sebuah desain form. Nah, ini saya double klik, maka muncullah itu ya, muncullah formnya. Nah, ini saya jelaskan satu persatu gitu ya. Nah, hello world itu adalah biasanya otomatis pada saat kita membuat sebuah form. Ini saya hapus saja, hello world gitu ya. Nah, itu adalah salah satu form. Kemudian kalau kita gali kembali ini teman-teman, itu lebih luas lagi. Nah, cuman ini kosongan saya bahas sekilas bahwa
di pojok kanan atas itu terdapat sebuah button, ada design, ada split, ada kode. Maksudnya itu adalah ketika kita mau melakukan desain dengan menggunakan kode, itu bisa melalui kode. Dan ini semua full bahasa XML ya. Ini adalah full bahasa XML. Kemudian ketika kita ingin mendesain sebuah dalam bentuk desain full, maka teman-teman pilih desain. Tapi begitu Anda pilih split, maka itu bisa separuh menampilkan desain, bisa juga untuk bahasa XML-nya. Oleh karena itu, saya biasanya menggunakan desain gitu ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian folder, ada di dalam folder lagi namanya map. Saya ke atas dulu ya, ke drawable dulu. Layout tadi sudah, ini sudah tadi ya. Jadi ini tadi pengaturan-pengaturannya. Kemudian saya ke folder drawable. Drawable ini ketika saya double klik itu adalah sebuah gambar gitu ya. Nah, ini juga ada kodenya. Sebuah gambar atau background gitu ya, dalam bentuk warnanya seperti itu. Kemudian yang foreground seperti ini teman-teman. Nah, bentuknya seperti itu. Tapi kalau bahasa XML-nya yes ini ya. Jadi intinya sama halnya bahasa XML ini sama halnya dengan CSS kalau di PHP atau di HTML gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang lebih suka dengan melakukan editor menggunakan XML atau menguasai bahasa XML, itu lebih bagus lagi gitu ya. Nah, kita kembali ke sini ya tadi. Jadi ini adalah drawable yang terdapat ada background, ada foreground. Kemudian di folder map biasanya ini digunakan untuk icon-icon yang digunakan pada saat dijalankan aplikasi tersebut. Nah, contoh ada icon yang seperti ini ya, gambar seperti ini. Dan ini juga ini adalah sebuah ekstensi WebBP ya. Ini juga modelnya seperti ini, ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil, tergantung nanti mau dipakai di yang mana ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang folder value. Folder value ini adalah sebuah warna. Nah, warnanya nanti kita mau pakai warna apa gitu ya. Ini tergantung, mau pilih langsung dari sini boleh, mau ganti ini juga boleh ya. Ini adalah sebuah kode warna ya. Kemudian biasanya ini pada saat dijalankan itu ada temanya gitu ya. Bagian daripada tema ada purple, ada black, ada white, dan seterusnya. Lalu kemudian ada string, dan ini semua bahasa XML. String ini bisa diganti. Tadinya kita membuat project namanya pertemuan 1, maka tertulislah di sini pertemuan 1. Tapi kalau misalnya Anda mau merubah menjadi kalkulator, boleh kalkulator gitu ya. Nah, itu bisa ya. Kemudian temanya juga bisa diganti ya, tergantung teman-teman maunya seperti apa modelnya gitu ya. Nah, itu hanya sekilas daripada folder-folder. Yang lainnya yang penting itu adalah untuk masalah folder ada manifest, ada Java, ada REST ya. Kemudian saya mencoba ke sini dulu di Gradle. Nah, biasanya Gradle ini juga penting ya. Yang paling utama adalah Gradle di dalam modul ya. Ada dua Gradle, ada project, ada modul. Nah, Gradle ini adalah di sini ada 32 minimum SDK, compile-nya SDK. Jadi maksudnya pada saat dijalankan ataukah di compile aplikasi ini, maka dia minimal jalannya di versi 32. Kemudian tapi secara bawaannya tadi di awal kita menggunakan versi 21 minimalnya ya. Nah, kemudian target SDK-nya adalah 32, jadi bisa lagi diturunkan gitu ya. Ini versi kode 1. Jadi maksudnya versi kode 1 itu adalah aplikasi versi pertama, aplikasi versi kedua. Nah, ini ketika kita compile di Play Store, setiap satu kesalahan itu dirubah jadi 2, jadi 3, jadi 4, dan seterusnya. Karena kalau selama dia versi 1 itu pasti nolak. Ya, jadi mau tidak mau kita harus merubah versi 1, versi 2. Dan seterusnya. Kemudian ini juga ini adalah tambahan-tambahan ketika nanti kita mau pakai apa. Ada biasanya menggunakan tambahan library. Jadi semua
penambahan library terdapat di dependensi ini. Jadi tinggal Anda tambahkan implementasi apa dan seterusnya. Tapi itu nanti kita bahas lebih lanjut ya. Itu hanya sekilas tentang Gradle ya. Oke, kita masuk ke layout coba ya. Kita coba mendesain sebuah aplikasi sederhana di sini. Nah, di sini teman-teman ada beberapa komponen-komponen yang disediakan oleh Android ini. Yang pertama, ada beberapa komponen common yang di dalamnya lagi ada text view, ada button, ada image view, ada reticle view, fragment container view, scroll view dan seterusnya. Ada teks dan seterusnya. Ini berhubungan dengan teks, ada posisi dalam bentuk plain text, ada password, ada email, ada font, address atau ke alamat ini ya, alamatnya, kemudian multi line text, ada waktu, tanggal dan seterusnya. Button juga seperti itu, checkbox, radio group dan seterusnya ya. Nah, oke. Kita coba membuat sebuah gambar image ya, komponen image. Caranya tinggal Anda tarik lepas. Udah seperti itu. Nah, kita ambil sebuah gambar, misalnya gambarnya ini ya, yang sudah disediakan oleh Android. Ya, jadi gambarnya adalah ini. Gambarnya adalah ketika ditarik ya, ketika ditarik dia akan minta sebuah dia akan minta sebuah ini ya, jadi sebuah gambar. Nah, ini terdapat di mipmap atau drawable. Nah, tadi kita sudah bahas mipmap, maka mipmap itu adalah icon atau icon yang mau dibutuhkan. Kalau drawable itu background dan seterusnya. Jadi kita pilih mipmap saja. Kemudian saya pilih yang ini ya, kemudian saya oke. Maka secara otomatis itu akan masuk ke sini. Ya, secara otomatis akan masuk ke sana dan kita masukkan, kemudian kita masukkan lagi sebuah teks gitu ya. Ya, kemudian teks. Jadi text view seperti ini kita letakkan aja dulu. Kemudian kita masukkan lagi text view lagi di sini gitu ya. Kemudian plain text gitu ya, plain text. Text view lagi ya. Kemudian plain text ya, anggaplah ini adalah angka 1. Kemudian angka 2. Kemudian saya masukkan button. Buttonnya ada 1. Kemudian 2 ya. Ada pengurangan, penjumlahan, pembagian, perkalian gitu ya, dan terusnya ada 5 gitu ya. Nah, anggaplah seperti ini ya. Nah, ini jadi gimana caranya kita saya coba mengatur ya. Jadi ini anggaplah ini adalah aplikasi yang sudah jadi gitu ya. Coba saya jalankan. Nah, caranya kita tinggal pilih di sini ya. Pilih run ya. Run. Ini run syaratnya bisa dijalankan apabila sudah ada API-nya di sini. Nah, ini API dapat dari mana? Nah, itu dapatnya dari device manager ya. Dari device manager. Nah, kebetulan saya sudah ada, anggaplah ini saya sudah belum ada gitu, jadi saya hapus, jadi nggak ada nih. Nah, ketika tidak ada, maka ini tidak bisa di run karena no device. Nah, maka oleh karena itu kita pilih no device-nya, di situ ada device manager, maka otomatis akan ada tampilan create virtual device. Nah, Anda pilih, teman-teman pilih, maka secara otomatis akan tampil sebuah sebuah form untuk membuat sebuah virtual device. Nah, seperti ini ya. Nah, saya pilih kategori font ya. Kalau TV ya TV, kalau font ya font, kalau tablet ya tablet. Saya menggunakan font, kemudian saya menggunakan standar yang pixel 4. Nah, tanda Play Store ini maksudnya yang ada icon Play Store-nya itu berarti sudah terdownload ya. Tapi ketika dia itu belum ada, maka wajib di-download dulu gitu ya. Nah, atau siap dimasukkan di Play Store. Kebetulan saya menggunakan pixel 4, lalu saya pilih next. Ya, saya pilih next. Kemudian, nah di sini ada beberapa lagi. Nah, yang sudah saya download itu adalah versi Android V.
versi Oreo, ada V ya, jadi saya pilih yang Oreo saja dulu. Versi 28 tidak perlu, saya pilih Oreo. Nah, kalau Anda mau versi yang 29, tinggal Anda download ya, tergantung kebutuhan Anda masing-masing gitu ya teman-teman. Saya pilih yang Oreo versi 27. Next. Kemudian apinya bisa diganti bisa tidak, tapi saya pakai defaultnya saja, langsung saja finish gitu ya. Maka secara otomatis akan ada tampil nanti di dalamnya ya, akan ada tampil nanti di dalamnya itu pixel api sini ya, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu, dan di sini juga sudah tampil ya. Nah, oke. Sekarang kita coba jalankan. Karena ini sudah ada, maka kita pilih run app. Silakan ditunggu sampai betul-betul aplikasi ini jalan gitu ya. Kita coba. Nanti akan tampil sebuah sebuah modul lagi, yaitu nah ini ya, seperti model handphone gitu. Nah, tinggal kita tunggu saja. Nah, ternyata ada kesalahan error. Nah, ini yang saya katakan tadi teman-teman. Ini berarti saya harus merubah gitu ya. Katanya errornya kita lihat dulu ya. Versi 32 ya. Jadi errornya itu adalah ini. Ya. Jadi versinya itu adalah versi 21. Ya, saya coba yang ke versi lebih tinggi gitu ya. Karena kebetulan menggunakan, nah ini tetap jalan ya, tetap jalan, cuman yang ini error gitu ya, minimum SDK-nya. Nah, jadi saya menggunakan versi yang lebih rendah. Nah, caranya gimana? Saya harus menurunkan tadi di Gradle-nya tadi ya. Saya coba di Gradle-nya tadi. Ini saya hilangkan dulu. Nah, ini tadi di Gradle. Kalau ada terjadi seperti ini, nah ini saya turunkan 31 ya. 31, ini juga 31. Oke. Saya rasa itu ya cukup. Kemudian saya jangan lupa sinkron now ya, Pak, di sudut kanan atas itu ada sinkron now, dan ini harus terkoneksi dengan internet ya, supaya dimudahkan untuk update. Karena begitu kita sinkron itu pasti minta update gitu. Tapi ini sebentar saja ya gitu ya. Nah, oke, sudah selesai. Saya coba kembali jalankan gitu ya. Saya jalankan, runkan lagi. Apakah itu masih error atau tidak? Ternyata masih error ya. Nah, ntar saya cek dulu. API-nya versi Android dependensi 130 ya. Berarti dependensinya. Oke. Dependensinya itu, jadi Gradle-nya itu saya rubah. Ini 1.5 gitu ya. Oke. Oke, saya jalan-jalan lagi. S32 katanya errornya itu, kita coba tes deh errornya ada di mana. Oke, jadi errornya itu 32 example versi API and install. Oke, coba ini tadi 6 ya. Sinkron now saya kembalikan. Ada yang salah di sini ya. 32 tadi 32. Ini 32 harusnya, kalau gitu ini dijadikan 5. Oke, saya coba lagi ya.
Ya tidak apa-apa, ini adalah kesalahan apa namanya, memang ketika ada error itu kita bisa cek gitu ya. Nah itu apa yang terjadi. Nah ini sudah jadi ya. Ternyata tadi masalah versi ya, versi yang saya pakai itu saya turunkan untuk app compact-nya ya. Tadi ada kesalahan errornya, itu harus diturunkan 5 gitu ya. 6, 5 dan terusnya. Oke, ini sudah jadi ya, ini sudah jadi. Jadinya gimana? Jadinya gimana? Ada di sini. Nah, ya. Nah, jadinya seperti itu. Ternyata itu tampilannya begitu ya, hancur-hancuran gitu ya. Nah, di situ ada kelihatan kalkulator. Ini kalkulator, kenapa di sini ada istilah kalkulator? Karena tadi kita di string pertemuan satu ganti jadi kalkulator gitu ya. Tapi ini masih berhamburan. Nah, gimana caranya? Kembali ke layout tadi. Di dalam, ingat, kalau di dalam layout itu ada di activity main, kita harus apa namanya, perbaiki. Jadi logikanya supaya ini tertahan, tidak numpuk di situ, maka ini saya klik tahan, tarik garis ke kanan, klik tahan, tarik garis ke kanan, klik tahan, tarik garis ke atas, baru pilih kembali logonya. Begitu pula dengan text view, klik tahan, tarik garis ke kanan, klik tahan, tarik garis ke kiri. Ini jangan di atas, tetapi letakkan berpegangan di dalam logo itu, di bawah logo. Nah, barulah boleh itu ya. Nah kemudian gimana caranya supaya ini bisa center? Nah, di atribut teman-teman pilih layout width-nya pilih 0 dp. Nah, itu ya. Itu. Nah, tetapi ada lagi masalahnya. Ini kok jadinya menyatu kiri kanannya. Nah, Anda pilih sini. Dipilih di dalam atribut ada layout, diatur jaraknya dari pinggir itu 16 seperti itu ya. Oke, kita coba lagi jalankan apakah ada pengaruh dan terusnya ya. Nah, ternyata setelah dijalankan, itu sudah mulai ya, sudah mulai kelihatan logonya sudah ada. Sekarang kita masukkan lagi text view yang ini, sama ini kiri kanan, di atasnya text view, berpegangan di text view. Jaraknya kita kasih 16, ini juga 16, ini juga 16, begitu seterusnya. Layout width-nya jangan lupa 0 dp. Oke, begitu pula dengan ini, kiri kanan ya, berpegangan di atasnya, jarak 16 ya dari atas. Kemudian jangan lupa layout width-nya juga 0 dp. Oke, tapi ini juga diatur ya, 16 kiri kanan, supaya dia tidak menempel di pinggir. Ini juga seperti itu ya. Jadi simple sebenarnya kalau kita sudah paham gitu ya. Nah, ini juga nilainya 16, ini juga nilainya 16. Jaraknya saya kasih 24 misalnya ya. Ini sama. Boleh di sini ya, boleh melalui sini. Kalau misalnya susah diklik tahan di sini, boleh langsung klik plusnya. Oke. 16. Klik plusnya kanan, 16. Gitu ya. Klik plusnya di atas, 16. Ya, gitu. Oke, ini juga text view tadi layout width-nya sudah dijadikan 0 dp ya. Belum. Ini 0 dp. Nah, oke. Nah, kalau mau cepat ini diblok dulu, buttonnya diblok dulu ya. Buttonnya diblok dulu, baru dijadikan 0 dp. Supaya begitu diklik 16 langsung menyatu ke sini. Nah, itu ya. Kanan, nah, seperti itu ya. Oke, ini 16, ini juga 16,
sama 16, kemudian ke atasnya ya 16. Ini juga 16. Ini juga 16. Oke. 16. Oke, sudah. Saya rasa itu gambarannya. Sekarang kita coba jalankan kembali. Nah, sudah cantik ya. Jadi itu salah satunya. Sekarang kita coba buatkan sebuah ini keterangan ya. Jadi text view ini Anda ganti di dalam atribut di teks itu kalkulator sederhana ya. Kalkulator sederhana. Ya, ini adalah masukkan angka 1. Oke, ini saya hapus teksnya, delete saja. Kemudian ini masukkan angka 2. Kemudian saya hapus teksnya ya, boleh kok dihapus gitu. Ini adalah penjumlahan ya. Ini adalah pengurangan ya. Jadi kalau ada yang mau mau kembangkan boleh. Jadi ini perkalian. Kemudian ini adalah button, ini adalah pembagian ya. Kemudian ini adalah pangkat. Oke, perpangkatan ya. Jadi pangkat ya, bagi, jumlah, perkalian gitu ya, pengurangan dan pembagian. Nah, kemudian itu baru untuk desain ya, itu baru desainnya. Sekarang yang mau dijadikan sebuah inputan dan proses output yang mana gitu ya. Nah, ternyata ada kurang satu nih. Wah, kurang satu ternyata. Ada button ya, harusnya ada hasil lagi satu. Nah, kalau kekurangan tinggal Anda tambahkan sini ya. Jadi misalnya ini kekurangannya ada di mana. Nah, oke, jadi saya tarik dulu supaya ini bisa masuk. Nah, tapi ini tidak langsung semata-mata seperti itu teman-teman. Ini hilangkan dulu garisnya nih. Ini sengaja saya buat seperti itu supaya Anda paham gimana caranya kalau itu ada kesalahan. Delete ya. Kemudian ini tarik garis lagi seperti tadi. Oke. Kemudian 16 ke atasnya 8 gitu ya. Nah, kemudian layout width-nya jangan lupa. Nah, ini kayaknya jaraknya ini terlalu jauh ya. Saya kasih 8. Ini ke angka SUA saya juga kasih 8. Ini yang 16. Ini 16. Kemudian tambahkan plain text lagi sini 1. Jangan lupa tarik garis ke kiri dan ke kanan. Kemudian atur layout width, atur jaraknya 16. Layout width-nya jangan lupa 0 dp. Kemudian di atasnya jaraknya 8 gitu ya. Nah, ini jarak dari button ke button supaya tidak terlalu jauh. Saya kasih 8 juga supaya kelihatan bagus ya. Oke, coba lagi. Ini masih ada yang ini salah nih, 16 juga nih ya. Oke, saya jalankan dulu. Oh ya, ternyata outputnya ya, pengaturan belum. Nah, itu sudah. Wah, ternyata ada yang salah ya. Ini belum berpegangan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tadi saya lepas. Nah, ini belum ada pegangannya.
ya. Jadi belum. Jadi ini jaraknya ke atasnya itu adalah 16. Ini adalah hasil. Kemudian ini saya hapus teksnya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Nah, sekarang pemberian nama. Pemberian nama ini yang dikasih nama yang berhubungan langsung atau yang berhubungan di program saja. Pemberian nama ini saya kasih nama misalnya di ID. Ini adalah ID angka 1. Oke. Kalau muncul seperti ini adalah refaktor saja. Ya. Kemudian ID angka 2. Ya, kalau ada muncul sebuah pesan refaktor saja ya. Kemudian ID hasil gitu ya. Nah, oke, kita sudah memberikan nama. Begitu pula dengan button. Button itu sebuah proses, berarti BT jumlah. Ya, saya kasih BT, maksudnya button gitu ya. BT kurang. BT kali. BT kali, kemudian BT bagi. Kemudian BT pangkat. BT pangkat. Oke, lanjut. Nah, sekarang desain sudah selesai. Kita masuk ke programnya. Tadi di awal gimana? Programnya ada di mana? Ada di folder main activity atau Java. Lalu main activity. Nah, double klik. Sekarang kita masuk ke sini. Oke, ini saya close dulu supaya tidak mengganggu gitu ya. Terlalu banyak yang terbuka nih. Oke, yang ada cuma hanya main activity saja. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan di sini adalah membuat variabel. Membuat variabel komponen namanya. Saya katakan variabel komponen karena ini adalah untuk menghubungkan komponen nanti, variabel-variabel tersebut. Yang pertama adalah privat. Ada 3 jenis komponen digunakan. Sebelum kita ke sana, perhatikan ini ada 3 jenis komponen yang digunakan. Yang pertama adalah ini plain text ya, atau edit text. Yang kedua button ya. Sorry, ada dua jenis, bukan 3 ya. Hanya plain text dan button. Plain text itu namanya edit text ya. Jadi cara penulisannya seperti itu, diawali dengan privat edit text. Misalnya tadi jumlah gitu ya, kurang, ini variabel ya, bagi, kali, pangkat gitu ya, koma. Kenapa saya gabung jadi satu? Karena kebetulan komponen ini sama. Kemudian button, saya diawali dengan privat button. Buttonnya terbalik, ini harusnya ada di bawah. Nah, gitu. Ini adalah tadi angka 1, angka 2 gitu. Ingat, Java itu karakteristiknya selalu ada titik koma di akhir baris, terkecuali menggunakan if atau logika atau statement case gitu ya. Itu tidak boleh menggunakan titik koma. Nah, kemudian di sini kita kenalkan angka 1 ya. Angka 1 itu miliknya edit text. Nah, terus mau dikenalkan ke siapa? Kita mau kenalkan ke ID angka 1 tadi, namanya ini. Namanya ini. Nah, ini miliknya ini, plain text yang 1. Nama plain text-nya apa? Yaitu ID angka 1. Gimana cara kenalkannya? Yaitu perintahnya find view by ID r titik ID angka 1. Nah, begitu pula dengan yang lainnya angka 2 ya. Saya copy biar cepat. Nah, oke. Kemudian button juga begitu, berarti jumlah itu miliknya komponen button, ditulis seperti itu. Nama ID-nya apa? Yaitu r.id.bt jumlah. Oke. Nah, kemudian saya copy, ini tinggal saya
kurang, ini BT kurang, BT kurang gitu ya. Nah, kemudian saya paste lagi, ini BT bagi, kemudian variabelnya ini adalah bagi, kemudian ini BT kali, kemudian variabelnya di depan adalah kali, kemudian terakhir pangkat, BT pangkat, kemudian ini adalah pangkat. Nah, sudah selesai pengenalan komponen. Sekarang kita mencoba membuat sebuah program kurang ya, program jumlah dulu ya, jumlah. Nah, tinggal dipanggil ya, cara manggilnya adalah ini kurang jumlah. Jadi jumlah titik, itu pada saat mau diklik itu istilahnya set on click. Nah, itu sudah muncul, lalu pilih, ketik new spasi view on click, itu sudah ada, Anda enter sendiri supaya menghindari terjadinya error, dan ini juga sudah terbentuk ya. Nah, lalu apa isinya? Jadi programnya ada di sini. Jadi isi program di sini ya. Oke, isi program ini untuk penjumlahan. Oke. Nah, kemudian isinya apa? Yaitu adalah saya membuat sebuah variabel ya. Jadi saya buat variabel di sini apa? Variabel A. Misalnya ya, A itu mewakili angka 1. Ya, berarti angka 1. Cara memanggilnya apa? Set text. Jadi kalau mengambil nilainya itu set text. Ya, set text. Nah, terus bukan set text tapi get, get text. Nah, jadi get text, jadi cara manggil berarti get text to string. Nah, I-nya itu kenapa dia warna merah? Karena tidak dikenalkan. Itu variabel apa? Tidak jelas. Java itu harus jelas, terstruktur ya, case sensitif. Jadi dia harus jelas. Ingat, tipe data itu ada string, ada integer, ada double, ada float, dan lainnya gitu ya. Nah, kita mau apa sekarang? Apakah dia dalam bentuk angka ataukah dia dalam bentuk string? Kalau dia angka, maka ini harus dalam bentuk integer. Kalau dia string, berarti dalam bentuk string. Caranya gimana? Int